Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang formalisasi syariat Islam dalam konteks negara bangsa atau negara Indonesia dalam konteks bangsa Indonesia. Ide formalisasi syariat Islam memang sudah muncul sejak setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Keinginan untuk membentuk sistem bernegara yang seluruhnya berlandaskan syariat Islam muncul saat proses perumusan dasar negara. Hal itu bahkan berlanjut sampai pada masa Orde Lama, bahkan pun hingga masa Orde Baru. Meskipun memang gaungnya tidak terlalu terdengar. Namun demikian, sesaat setelah kejatuhan Orde Baru, isu tersebut kembali muncul ke dalam publik. Akan tetapi sebetulnya yang terpenting tentang formalisasi syariat Islam dalam konteks negara dan bangsa, yang paling penting adalah menekankan pada aspek, bukan menekankan pada aspek simbol semata. Karena apa? Karena demikian hanya akan merusak tatanan yang telah menjadi wadah kesepakatan bersama dan juga merupakan pengkhianatan yang sangat tidak terpuji. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan tentang formalisasi syariat Islam dengan cara yang bijak, dengan cara apik. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayatnya Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang selalu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, kerap kali orang tersebut justru mengkhianati agama itu sendiri. Di Al-Quran dikatakan orang-orang yang demikian allazina, sebagai allazina yukazibuna biddin, orang-orang yang berbohong atas nama agama. Biasanya orang-orang demikian menurut Al-Quran justru kemudian mengkhianati agama itu sendiri dengan cirinya yaitu menghardik anak yatim, yadu'ul yatim, kemudian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, yaitu la yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, kemudian lalai dalam sholatnya, wailul lil musallin, kemudian dianggap sebagai orang yang ria atau yura'un dan enggan mau menolong dengan memberikan harta atau barang-barang yang berguna, yaitu wayamna'unal ma'un. Sementara di dalam ayat Al-Quran yang lain, yaitu Quran surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan konsep formalisasi syariat Islam, yaitu dalam bentuk tidak melegal formalkan simbol-simbol Islam semata atau tidak melegal formalkan simbol-simbol agama tertentu, akan tetapi memformalkan nilai-nilai Islam atau akhlak itu sendiri, yaitu titik tekannya fokus pada moralitas. Misalnya di dalam Quran surat Fussilat ayat 33 dikatakan bahwa orang-orang yang akhlaknya baik, yaitu ahsanu qaulan, kemudian mengajak kepada Allah, da'a ilallah, dan yang terakhir senang dengan berbuat amal soleh atau amilan soliha, maka mereka yang demikian itu, mereka yang telah menjalankan moralitas Islam, akan
akan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim yang sejati. Itu ayat tersebut diakhiri dengan kalimat innani minal muslimin. Sungguh aku adalah orang-orang yang Islam. Kalau kita melihat konteksnya dalam ayat tersebut, bila merelevansikan konsep formalisasi syarat Islam di dalam konteks negara bangsa, maka yang lebih utama adalah mendahulukan nilai-nilai Islam, bukan sekadar mengutamakan simbol-simbol Islam. Oleh sebab demikian, dalam konteks negara bangsa pun, dalam hal ini negara Indonesia, maka tak mengapa kita menggunakan ideologi Pancasila atau konsepsi negara bangsa dalam bentuk NKRI, asalkan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam terpatri di dalamnya, daripada memaksakan menggunakan simbol-simbol syariat Islam, akan tetapi justru kemudian sebagaimana ditakutkan Al-Quran, agama tersebut hanya menjadi simbol semata, namun tidak dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Allahu a'lam.